Baik ya Pak, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ketika seorang anak menyentuh hati orang tua, jadikan rasa kecewa anak sebagai cerminan diri. Penting nih bagi orang tua ya. Kita nggak pernah tahu ternyata suara anak lahir dari kekecewaan kita, kekecewaan anak terhadap kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Abi nanti lanjutkan tausiahnya Bi ya. Insyaallah. Tapi sebelumnya jamaah, saya akan membacakan pertanyaan seperti biasa dari jamaah yang ada di rumah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada pertanyaan dari panggil aku Boymin. Wah, orang Korea dong Boymin. Assalamualaikum Abi Gifran dan Bang Dudu di Jalan Dakwah. Aku Boy dari Bandung mau tanya. Jadi aku sama adik dijanjikan ayah dapat ponsel baru jika berhasil juara 1. Kita nggak tahu nih juara satunya apa nih ya kan? Juara 1 apa ya Bang? Makanya belum tahu nih. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Aku sama si bungsu sama-sama dapat juara 1. Mungkin ranking 1 kali sekolah kali ya. Benar. Ayah emang nepatin janjinya. Tapi dia hanya beli 1 ponsel saja. Dan terus di depan mataku ayah ngasih tuh HP baru ke adik. Ayah juga bilang kalau uangnya tinggal dikit, jadi nggak bisa beli 2 ponsel sekaligus. Aku diminta nunggu sampai ayah punya rezeki. Semenjak itu aku kecewa sama ayah karena nggak bisa adil. Jadinya aku pun membuat pembalasan dengan bersikap cuek kalau diajak ngobrol dan ogah nolongin kalau ayah butuh sesuatu. Wah. Menurut Abi, apakah sikapku ini termasuk dosa? Abi juga bingung doa. Silakan Abi. Baik, Bu. Alhamdulillah. Memang kadang-kadang kita ini ringan banget buat ngomong untuk memberikan prestasi buat anak kita. Kita kadang-kadang mudah buat ngasih reward buat anak kita, tapi ternyata itu hanya jadi angin surga buat mereka. Nah, karena apa? Kenyataannya semua yang kita janjikan, yang kita gampang omongin, semua yang kita rencanakan, yang kita pengen banget nyenengin, tapi pada kenyataan kadang-kadang tidak sesuai harapan. Betul apa betul? Sering banget kita bilang begini, nah nanti kalau anak ulang tahun tak beliin sepeda, ya enggak? Sampai pada waktunya dia ulang tahun sepedanya belum ada. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Saya mah beliin Bu. Ayo, kadang itu buat kita hal biasa. Kadang itu buat kita itu hal biasa sederhana. Dan boleh jadi kita yang jadi orang tua gampang lupa dengan janji kita. Tapi kadang anak itu ingat, dia nggak berani ngomong sama ayahnya, dia ngomong sama ibunya. Bu, katanya ayah mau beliin sepeda. Aku udah ulang tahun tapi belum dibeliin juga. Bener apa enggak? Betul apa betul? Tuh ibu ngingetin sama bapaknya, Pak tuh anak, makanya apa-apa juga jangan suka ngomong aneh. Kalau emang bapak nggak punya jangan suka janjiin. Kalau emang bapak belum ada jangan suka ngomong. Anak mah suka inget sama omongan orang tuanya. Betul betul. Ada yang suka begitu ada? Mana orangnya? Emang begitu ngomong ke suaminya caranya? Iya. Ini suaminya misalkan. Iya. Ini ibunya yang habis ditanya sama anaknya. Benar. Coba ngomongnya gimana yang benar istri ke suami coba. Bang. Ya. Nih begini Bang. Iya. Gue mau kesal dari dulu sama lu. Kadang-kadang lu suka ngomong enak banget kalau ngomong sama bocah. Kalau ngomong ringan banget. Ntar kalau ulang tahun mama bapak kasih beliin sepeda yang mahal, yang bagus, yang 4 juta. Tuh sekarang udah ulang tahun, sekarang dia nagih. Neng emang nggak tahu abang siapa? Iya. Abang kan calon pejabat. Nah terus? Biasa janji-janji buat rakyat.
Bukan begitu bang. Anak kita tuh gampang banget ngingetnya bang. Iya. Omongan abang itu diinget tiap hari. Saya sampai capek jawabnya. Berarti anak kita ingat sama orang tuanya. Bagus itu. Bukan inget sama orang tua, memang orang tua pasti inget dia. Cuman omongan abang tiap waktu asal kita mau tidur, mak katanya ayah mau beliin sepeda, kok belum dibeliin juga. Nah, gue puyeng makanya bang. mama jangan seuzon dulu sama ayah. Terus bukan suudon, tutup kenyataan. mata. Tutup mata mama dong. Coba hitung sampai 3, buka ya. Iya. 1, 2, 3. Apaan itu? Ayah bawa calon istri baru. Iya. Sayang. Bang, itu penting. Betul apa betul bu? Yang kesel kita yang jadi orang tua, kesel apa enggak? Emaknya yang puyeng, betul apa betul? Tiap hari kita kudu belain suami, ngomong sama anak kita jangan sampai salah, betul apa enggak? Tetap bagaimanapun itu bapaknya, kita kudu ngomong yang baik kepada anaknya, betul apa betul? Maka itulah yang terjadi sama anak kita bu. Kekecewaan bukan mereka tahu, tapi saat mereka selalu diingkari, kadang-kadang mereka disepelekan apa yang dijanjikan, itu yang kita nggak sadar bahwa mereka sudah merasa kecewa, betul apa betul? Maka jadikan rasa kecewa anak sebagai cerminan diri. Jangan sampai dengan kita janji terus sama mereka, memberikan angin surga sama mereka, pada kenyataannya enggak ada. Ini harus jadikan cerminan diri kita. Besok-besok mereka akhirnya akan menyampaikan semua unek-unek mereka kepada kita, betul apa betul? Betul apa betul? Jangan salahkan anak kita kalau akhirnya mereka menuntut sama kita. Kan ini omongan ayah, kan ini ibu yang janjiin. Saya kan nggak pernah minta, yang janjiin ayah, yang janjiin ibu. Ayah dan ibu juga yang batalin, betul apa betul? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Allah, saya kayaknya nggak bagus. Ayo, saat ketika anak kita demikian komplainnya sama kita, kira-kira pantas gak kita jadi orang tua marah? Pantas apa enggak? Nggak pantas. Jangan kita lalu jadi orang tua ketika kita memberikan janji, memberikan harapan, memberikan sesuatu yang menyenangkan hati mereka, lalu kita marah sama mereka, berarti itu orang tua tidak paham perasaan anaknya, betul apa betul? Kita harus bisa bercermin dari apa yang udah tercatat dalam ingatannya. Apa yang harus jadi cerminan? Kita ingetin sama mereka bahwa hidup itu ada proses. Harapan itu memang sebuah hal yang harus kita sampaikan, tapi tidak semua harapan itu terwujud, betul apa betul? Maka sampaikan sama anak kita, nak, memang ayah tuh pengen banget belikan, tapi sampai hari ini ayah belum dapatkan rezeki yang cukup. Nah, harus sabar ya, tapi yakin ada waktu yang tepat ayah akan kabulin keinginan anak. Alhamdulillah. Kasih pengertian yang baik. Permintaan maaf pun harus kita lakukan. Maafkan ayah ya nak, belum bisa memberi sampai hari ini. Akan ada sesuatu yang beda ketika orang tua dia buat kesalahan, dia mengecewakan anaknya, tapi dia bisa jadi cerminan dirinya untuk bisa meminta maaf kepada anaknya. Boleh jadi anak itu berkata apa? Sudah ya, enggak apa-apa. Yang penting ayah sehat, ayah terus bertanggung jawab untuk menjadi ayah baik buat aku, kata dia begitu. Betul apa betul? Lain cerita. Maka ternyata pentingnya soft skill, membangun hati, membangun rasa kasih sayang, membangun dari heart to heart, hati ke hati dengan anak kita, agar adalah apa? Tercipta kebahagiaan dan tercipta mental yang sehat kepada anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Begitu kira-kira bang. Oke, jadi artinya nanti buat anak tadi, apakah dia dosa menunjukkan sikap kekecewaan kepada orang tuanya dengan diam dan tidak mau ngobrol sama orang tuanya? Apakah sikap itu dibenarkan? Tidak, kita sebagai orang tua tetap harus merangkul anaknya, maksudnya anaknya. Apakah sikap anak itu? Biar ingetin mereka bahwa sikap mereka diam itu adalah bagian kekecewaan, tapi kita rangkul, kita deketin. Jangan udah mereka diam kita cuekin. Iya. Pantas apa enggak?
Jangan, nanti mereka merasa sendiri. Betapapun itu adalah sebuah rasa kekecewaan. Tapi kita jadi orang tua tetap harus merangkul, mengawasi dan menyayangi agar cara pikir mereka tetap harus kita arahkan kepada hal yang baik. Agar anak juga tidak kemudian menjadi anak yang durhaka. Iya. Karena kekecewaan yang betul bang. Tidak dijanjikan dari orang tuanya. Baik, oke. Kalau gitu sekali lagi boleh Bu tepuk tangan untuk Abi dulu Bu. Tepuk tangan boleh ya. Lalu silakan, siapa yang mau bertanya? Sebelah sini, Ibu. Oke, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Tuslina dari Majelis Taklim As-Safinah Bogor. Ya. Ibu Elin. Abi. Ya. Tadi mendengarkan tausiah Abi, saya langsung teringat sama putra sulung saya. Iya. Berarti anak bontot ya Bu ya. Sulung. Sulung itu pertama ya. Pertama. Oh maaf salah. Iya. Oh iya. Langsung teringat kepada putra saya yang pertama. Masya Allah, saya jadi sedih gitu ya Ustadz. Ya. Abi, abang. Saya bilang abang putra saya itu. Abang, sebutnya abang ya? Iya abang, karena mungkin anak pertama ya. Iya, kalau yang kecil adek gitu. Iya, bungsu. Bungsu. Bungsu bontot, sulung pertama. Iya. Baru ketemu saya. Abang sebutnya. Iya abang. Bang. Bukan ini saya abangnya panggilannya. Lagi manggil abang doang nggak beli sih manggil abang. Kebetulan si abang ini tahu dengan kondisi ekonomi kami ya. Yang pas-pasan. Terus si abang rajin belajar dan dia bercita-cita ingin memperbaiki ekonomi kami. Kemudian dia ingin dalam hatinya untuk sekolah yang tinggi, kuliah tapi tidak memakai biaya. Oleh karena itu si abang belajar dengan semangat dan alhamdulillah cita-citanya terkabul Abi. Alhamdulillah. Sehingga dia bisa kuliah tanpa sedikit pun biaya. Beasiswa ya Bu ya? Iya beasiswa. Tapi beda dengan suami saya. Dengan wajahnya yang dingin, suami saya tidak memperbolehkan anak saya untuk kuliah. Karena iri suami Ibu dapat beasiswa. Mungkin seperti itu. Bukan seperti itu Abi. Karena anak sulung saya dijadikan beban mungkin ya buat untuk menjadi tanggung jawab seorang suami saya. Sudah persiapkan untuk menjadi kepala atau membantu menjadi tulang punggung keluarga. Iya betul. Jadi anak pertama itu Gak usah kuliah jauh-jauh, gak usah kuliah. Kamu kerja aja di pabrik sama bapak, katanya gitu. Biar nanti kamu bisa ngebiayain adik-adik kamu. Astagfirullahaladzim. Saya sebagai seorang ibu tentu kecewa. Di samping kecewa dan saya juga bangga kepada putra saya, si abang itu yang sudah berhasil masuk kuliah tanpa biaya. Iya. Masya Allah Bi, saya bingung harus bagaimana. Padahal suami saya tahu gitu bahwa anak saya itu pengen kuliah dan itu biayanya gratis. Tapi tetap dengan kesombongannya, dengan wajahnya yang dingin, dia tidak mengizinkan. Malah bilang kepada putra saya bahwa putra saya durhaka, anak durhaka, tidak mau mendengar ucapan seorang ayah. Dengan wajah yang dingin, dia dingin banget, iya. Seperti dinginnya di studio ini. Itu meriang. Dingin, wajah ini meriang namanya. Wajah dingin. Iya. Kamu ada durhaka. Kemudian Abi 5 tahun sudah lewat kami tidak bertemu dengan anak kami, dengan si abang. Abang kerja atau kuliah akhirnya jadinya Bu? Sudah kerja karena kuliahnya sukses. Sudah kuliah? Sukses, iya. Akhirnya ambil kuliah? Iya, dan kuliah dan sukses. Tepuk tangan buat anaknya Bu. Wah, alhamdulillah. Masya Allah. Menarik ceritanya nih. Iya. Udah kuliah kemudian sukses. Si abang teh kerja. Masya Allah. Saya dikasih duit, iya, untuk ngebiayain anak
adik-adiknya. Alhamdulillah. Tapi dengan sombongnya itu suami saya teh sombong. Masih aja. Masih sombong ya. Masih. Sampai nggak mau nanyain tuh si abang. Iya. Saya sedih. Saya sedih. Apa perilaku Sedih. ibu anaknya? Kenapa sih suami saya kayak begini? Nggak bangga gitu punya anak pinter. Udah mau ngebiayain adiknya padahal tanggung jawab dia untuk nyari rezeki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Abi, saya mohon. Dengan wajah yang dingin masih sombong juga. Masih Dingin. sombong. Seperti apa sombong kepada anaknya? Sombongnya itu seperti es batu. Es batu, es Masya batu. Es batu. Jadi es batu. Sip. Dingin. Kamu ya. Iya, dingin. Dingin. Mentang-mentang kerja udah lulus. Bisa biayain adiknya. Baru segitu aja udah sombong. Dingin gitu Bu ya. Dingin banget. Ini es batu apa es balok? Saya Bu sebenarnya Bu ya, mohon maaf Bu, saya kesel dengan perilaku suami ibu loh kadang. Iya, saya juga sebel. Ya udah, saya Bu. sebagai istrinya sebel. Apalagi sebel saya. banget. Ya Allah. Sombong. Ya Allah. Mending ganteng gitu ya. Ya Allah. Suami ibu kamu nih. Suami ibu itu. Masa bener Ya Allah. ganteng sombong lagi. Iya. Iya. Suami. Oke Bu. Itu cerita yang sangat menarik Ibu beneran. Saya bayangkan bagaimana menjadi seorang ibu ya, melihat situasi seperti itu, anak mau kuliah nggak dikasih, diremehkan, direndahkan, sudah sukses pun, sudah berhasil pun masih tidak dianggap keberhasilannya oleh suami ibu. Betul. Betapa besar kekecewaan ibu saya bisa rasakan. Sangat banget itu. Ya Allah. Abi. Jadi saya berpikir harus bagaimana untuk melembutkan hati suami saya. Oke, Abi Jadi sampai sekarang anak saya nggak mau pulang-pulang. Kesel tuh sama bapaknya. Ya Allah. Iya. Udah tahu Iya. pertanyaan. Gimana Masya Allah. solusinya Abi? Bagaimana cara melembutkan hati suami ibu? Iya betul. Rebus pakai daun paya, Iya. biar lembut lah. Jadi Dan satu lagi Abi supaya ya udah. Ya. apakah suami saya bujuk untuk minta maaf sama anak saya gitu. Iya betul. Saya bingung Baik. jadinya Ya, Abi. baik. Ya. Tolong Abi, Iya. jazakallah khairan kesir atas Ya. jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Elin dong ya. Sebuah kondisi rumah tangga yang sangat rumit ya. Benar. Silakan dijawab bila suami. Iya. Bu. Alhamdulillah. Ada suami kayak begitu? Mana orangnya? Suami Bu Elin. Suami Bu Elin ada. Pakai nanya ya. Bu Elin, kok Elin. ada suami kayak gitu ya? Iya ya. Nah, padahal suaminya sendiri. Bu Elin istighfar dulu ya. Bu Elin istighfar ya. Maaf sama suami. Jangan kebangetan, keselnya kelewatan. Kan ini di umum. Masa ibu ngomongin suami ibu deh. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah baik. Jadi anak ini jangan jadi beban buat kita. Betul apa enggak? Betul. Bersyukurlah punya anak yang soleh. Betul. Bersyukur punya anak yang Masya Allah cara berpikirnya dewasa. Yang dia pengen itu dia bisa jadi orang yang bermanfaat, orang yang berpendidikan, orang yang bisa membantu daripada meringankan tugas orang tua. Alhamdulillah. Anak kayak gitu mulia apa enggak? Mulia banget. 1001. Bahwa memang tanggung jawab kita sebagai orang tua itu wayu alimuhumul kitab. Kita ini sebagai orang tua harus mendidik anak kita. Jangan lalu kita punya anak menjadi jalan untuk ekonomi kehidupan kita. Jangan. Kita harus didik mereka seluas mungkin pendidikannya. Jangan lalu bilang begini, udah ngapain sekolah, kerja aja, nanti emak bapak kan bisa dikapet dari. Jangan, nanti juga saat mereka jadi anak yang soleh, tumbuh dengan pendidikan yang baik, tanpa kita minta, pasti mereka berpikir tujuan saya ingin membahagiakan ibu dan bapak saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi kita yang harus dukung dengan apa yang menjadi mimpi mereka. Syukur-syukur alhamdulillah, bayangin mereka nggak ngerepotin kita. Mereka pengen sekolah dengan beasiswa, alhamdulillah.
Lalu mereka punya pekerjaan, hasilnya pun ternyata dibagi buat adik-adiknya, buat keluarga. Alhamdulillah. Maka harusnya lah kita jadi orang tua bersyukur. Alhamdulillah. Harusnya dengan anak begitu kita makin bersyukur kepada Allah. Bukan malah ngalah, bukan marah-marah, bukan malah nyalahin anak, bukan malah seolah anak ini durhaka. Itu salah, betul-betul. Justru dengan kita punya anak demikian, boleh jadi sebab anak Allah angkat derajat kita. Alhamdulillah. Jadi harus punya sangkaan baik sama anak. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti itu Ibu Elin ya. Luar biasa lo bersyukur punya anak yang luar biasa, bisa mengangkat derajat keluarganya. Semoga hati suami Ibu bisa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doakan Bu, karena Allah yang Maha membolak-balikkan hati hambanya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Elin. Setelah Ibu Elin, ya Ibu siapa? Ya Ibu ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Majelis Tahlil Al Barokah Bogor. Ibu Yanti. Abi, ini saya ada titipan pertanyaan dari tetangga ya. Mana titipannya? Mana titipan? Pertanyaan. Oh, pertanyaan saya akan tanyakan. Iya. Abi, dia itu kan punya anak SD. Ayahnya itu kerjanya kuli bangunan. Iya. Minim banget sehari-harinya juga deh, cukup buat makan aja gitu. Boro-boro buat makan untuk ke restoran gitu ya. Nggak pernah. Bahkan makan ke pecel lele pun nggak pernah sekalipun gitu. Kalau pecel ayam? Iya, nggak pernah gitu di rumah. Karena keadaan ekonominya sangat minim sekali gitu, Nah, setelah itu anaknya sudah besar, dia itu udah kepaham, udah ngerti. Dia ngeluh ke ayahnya, bilang, ayah pengen dong sekali-kali makan ke restoran. Ke restoran? Ya, kan dia udah besar tuh, lihat temen-temennya suka makan di restoran. Makan di mana Bu? Di restoran. Di? Restoran. Di restoran. Di restoran. Iya. Restoran. Iya. Dia itu makannya di rumah terus, pengen keluar gitu sesekali. Pengen makan di mana tadi? Restoran. Jadi makan di. Ada Bu ya? Iya, silakan Bu. Nah, setelah anaknya ngeluh gitu, si suaminya itu malah marah ke istrinya. Ya. Dia pikir istrinya ini malah ngomong ke anaknya, kenapa nyuruh anak-anak suruh makan keluar gitu. Kemana makannya? Makannya keluar gitu, ke restoran gitu. Siap, Bu. Terus jadi begini ya pertanyaannya, bagaimana si istri ini ngasih pengertian ke anaknya biar gak tertumbuh rasa benci gitu ke ayahnya gitu. Udah itu aja Abi, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nasihat itu kepada anak-anaknya? Nanti dijawab nanti. Dijawab nanti ya Ibu ya. Kapan? Bu Yanti, setelah anaknya Bu Yanti pergi ke restoran. Setelah itu Bu Yanti ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.